Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sekarang sudah episode 20 Osama Ranking, 3 lagi tamat. Dan ya, seperti biasa sekarang sudah hari Jumat, dan kita bakal nonton, bahas, dan reaction episode terbaru ini. So langsung aja, gua nggak mau kena spoiler seperti biasa. Mari kita mulai. Akhirnya kita diliatin lanjutan yang kemarin tuh, kaki iblis warna merah. Sabar, itu helm atau kepala? Itu Han. Itu kepala aja. Kepala. Apa? Jadi teori yang udah kita pikirkan dari episode-episode kemarin nih, 2 episode kemarin lah, 2 minggu yang lalu. Kita kan salah satu teori untuk ngalahin si Oken adalah belah badannya sama kayak si Kamaru ngalahin Hidan di Naruto. Nah beneran nih dibelah nih. Sekarang apa yang terjadi kalau badannya Oken dibelah semuanya nih? Tidak sampai 10 detik badannya balik lagi. Sakti mana tuh yang bilang bisa dipisah-pisah badannya itu? Nggak bisa ternyata. Aduh. Sekarang ya gue mulai mikir nih, kayaknya setiap karakter di Osama Ranking minimal dapat 1 kali tusuk dari si Oken. Ini udah kayak sesuatu, kayak udah cap gitu. Pokoknya 1 karakter 1 tusukan deh. Mengkhianati perjanjian dengan iblis. Berarti iblis kecil sama iblis besar sama dong. Padahal iblis kecil tuh kayak cewek deh. Tapi iblis besar tuh janggutan. Apa gendernya berubah? Perasaan itu tiba-tiba kembali ya. Berarti yang ada di dalam jiwanya Bose itu perasaannya si Miranjo. Ya kayak kemarin kalian bilang lah, hatinya Miranjo. Naik sudah Bose lama sekali. Bose turun tangan setelah berpuluh-puluh episode. Dia dilema akhirnya. Oh, ini gua belum nonton sampai selesai ya, tapi gua curiga kayaknya nih Bose sengaja mukul Boji dan ngelempar Kage buat ngejauhin mereka dari arena pertarungan. Iya, ini buat dijauhin aja nih dari arena pertarungan. Oh iya bener, Daida kan anaknya healing. Jadi Daida juga harusnya bisa pakai healing, bener. Oh iya, masuk akal, bener. Apakah dia menggunakan kemampuan penyembuhan yang diwarisi Paduka Healing? Ya bener. Kok nggak kepikiran ya kalau Daida bisa pakai healing ya? Kayaknya bakal kelihatan. Ini premisnya mirip kayak Yu-Gi-Oh! Zexal di episode-episode terakhir. Jadi kalau bos akhirnya udah kalah, nanti CMC-nya bakal lawan orang lain. Nah di sini nih kemungkinan Oken bakal dikalahin, dan setelah itu bakal Boji lawan Daida. Masih sempat-sempatnya senang-senang loh. Lihat tuh. Bose ngomong, sekali dia nge-heal sebanyak itu ngehabisin 50% kekuatannya. Apalagi si healing selama ini, yang sekali nge-heal aja tuh dia bisa pingsan loh. Kuat banget berarti ya. Ini tanda-tanda one hit kill sih, sekali pukul mati ya. Tuhan. Sekali pukul setengah hilang, Pak. Tuhan. Oh, Tuhan digeprek. Dikubur di tengah batu Hidan betulan ya. Dikubur dulu, jangan berkelahi dulu. Habis. Shit. Itu baru namanya orang terkuat. Begitu. Itu baru namanya bikin karakter terkuat. Bukan kayak kebanyakan shonen yang katanya terkuat sekali berkelahi kalah. Tidak, ini. Itu baru namanya karakter terkuat. Bener, ini bagus banget ini. Ini baru namanya manusia terkuat, karakter terkuat. Ini apa karakter terkuat sekali ketemu musuh kalah.
Apa itu kaisar sihir? Apa itu? Apa itu? Ini baru karakter terkuat, sekali pukul geprek, sekali pukul geprek. Tidak ada yang bisa geser. Semua masalah selesai hanya dengan dia datang. Itu karakter terkuat. Apa itu kaisar sihir? Sekali berkelahi langsung kalah jadi anak kecil. Pret. Apa itu? Ini baru bener nih. Karakter terkuat tuh kayak gini treatmentnya. Apa itu? God of High School segala macam. Kakekku adalah pendekar terkuat. Setelah itu dikeroyok kalah. Astaga. Puas gua tuh. Belum ketemu Saitama kayak gimana. Aduh gila. Itu 50% kekuatannya Bose loh. Bukan full persen loh. Apa Bose sengaja nggak up ke rank 1? Sengaja. Karena kemungkinan dia tahu alasan dibalik ranking para raja ya. Kan kemarin tuh kita berteori kalau kemungkinan ranking para raja itu ada hubungannya dengan rencana para dewa. Jadi mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa si Bose memilih untuk tidak naik ranking. Oh, Ken geprek sangat nikmat ditonton. Gila pak. Sekali pukul kegeprek loh. Ngeri. Ah iya, teori tentang Hidan itu juga setengah bener loh. Ujung-ujungnya kan dia bakal dikubur nih sama kayak Hidan. Tapi bedanya kalau Hidan kan dipisah-pisah kayak metodenya yang dilakukan sama si 4 sekawan AFK tadi tuh. Tapi kalau di sini Oken malah si Bose malah gunain metode yang lebih radikal lagi dengan cara dikompres jadi bulat, setelah itu dikubur. Tidak ada lagi tuh namanya nyambung-nyambung, tidak. Dikompres pak. Gila. Kayaknya iblis kecil sama besar itu beda, soalnya yang kecil kan cewek sedangkan yang besar jenggotan. Cuma dia bilang, kamu telah mengkhianatiku 2 kali. Apa jangan-jangan iblis yang cewek itu anaknya iblis yang jangkutan. Nah iblis yang jangkutan mungkin aja itu mempercayakan anaknya kepada Miranjo, tapi setelah itu dikhianati. Dalam tanda kutip dikhianati. Akhirnya si iblis jangkutan itu merasa Miranjo telah mengkhianati dia. Nah itu pengkhianatan pertamanya. Akhirnya muncul deh pengkhianatan keduanya lagi tuh, yang kita masih belum tahu apa aja sih pengkhianatannya nih. Apakah di episode ini ngebuat status iblis yang menjadi tersangka utama berubah? Semua yang dilakukan sampai saat ini tuh perlakuan itu semua gara-gara Miranjo. Dan iblis itu cuma ngikutin rencananya Miranjo aja. Jadi balik lagi nih ke asumsi kita yang lama nih. Jadi iblis sebenarnya cuma sesuai dengan tupoksi aja, cuma sesuai dengan job desk-nya. Miranjo ini yang emang bejat, mencari kebahagiaan dengan menyengsarakan orang lain. Daida kayak bucin sama Miranjo. Sampai saat ini Daida masih belum kelihatan jelas ya mau diapain sebenarnya Daida itu. Sekarang Miranjo kecil udah hilang. Miranjo pun udah mulai lepas dari udah mulai mendapatkan dalam tanda kutip ya kebahagiaannya gitu, hatinya. Nah sekarang Daida mau diapain? Tinggal Daida doang nih berarti ya. Bose udah turun, tinggal Daida doang. Magic diwariskan. Sepertinya benar, magic diwariskan ya. Kalau kita lihat dari kasusnya Daida, magic diwariskan. Karena Daida ternyata bisa karena ternyata Daida bisa gunain sihir healing. Sihir healing. Susah. Mungkin nyari batu yang gak ada celah biar darahnya gak bisa keluar. Kalau gue sih lebih make sense yang tadi ya. Kalau misalnya gak ada ruang kosong, makanya kan tadi masih ditutup tuh, masih ditutup lagi sama si Bose serpian-serpian batunya biar jadi padat tuh, batu benar-benar padat ya. Jadi kalau gak ada ruang kosong, gimana caranya dia nge-regen tubuhnya gitu? Gimana? Kalau tanah, mungkin tanah tuh karena tidak padat, jadi masih bisa ditembus-tembus nih. Tapi ini batu padat loh. By the way, yang mengenai 4 sekawan AFK itu lucu loh. Ternyata bener-bener dipisah-pisah loh badannya Oken. Kita selama ini bilang tinggal dipisah aja lalu dikubur. Beneran dipisah. Autornya tuh seakan-akan tahu. Oh, ini pasti bakal ada yang bilang, oke nih cara ngalahinnya adalah dengan dipisah badannya. Nah bener nih dibikin nih. Dan dipatahin argumen asumsi itu. Dan malah ditwist gitu. Kita kan semua berpikir kalau Oken itu harus dipisah baru dikubur. Tapi tidak, ternyata dikompres baru dikubur. Cara berpikir yang menarik nih dari autornya nih. Bagus cara berpikirnya, out of the box. Kita sama sekali nggak ada yang bisa nebak loh kalau ternyata bakal dikompres. Kenapa nggak dibakar aja? Karena bisa balik. Lu lihat aja badannya Oken itu habis, benar-benar habis digeprek sama Bose.
Iya, sama bosnya itu masih bisa balik, apalagi cuma dibakar, Pak. Jadi abu balik lagi dong. Ini bener-bener dipukul geprek sampai hilang semua armornya sampai nggak kelihatan. Masih bisa regen, apalagi cuma dibakar. Itu Despa sama ketua pasukan Hades kayaknya merinding banget lihat bos sejalan. Mungkin kayaknya mereka pernah berselisih di masa lalu. Gua rasa sih ya, mereka tuh bisa tahu mana orang kuat mana orang lemah gitu. Jadi waktu ngelihat bos sejalan itu udah kelihatan tuh aura kuatnya. Gua rasa sih kayak gitu ya. Apakah iblis terkategori Bishonen? Mana ada Bishonen janggutnya kayak gitu, bro? Berarti bocil iblis itu anaknya iblis janggut, atau iblis janggut itu bocil iblis yang udah dewasa. Masalahnya kalau bocil iblis itu ternyata iblis janggut yang sudah dewasa, itu aneh banget. Artinya dari cewek dia berubah jadi om-om dong. Kok bisa itu loh? Apakah iblis ternyata punya prosedur untuk transgender? Transseksual, transseksual bukan transgender. Apakah ternyata ada suntik hormon, suntik testosteron supaya tumbuh semua nih? Atau ternyata iblis menggunakan minoxidil, menggunakan roller, derma roller sampai akhirnya tumbuh? Kita tidak tahu. Emang lu yakin iblis kecil tuh cewek? Dari perawakannya sih cewek ya. Oh, apa jangan-jangan iya benar ya, apa jangan-jangan Bishonen? Iya ya, apa jangan-jangan waktu kecil dia Bishonen atau laki-laki cantik dan pas besar jadi om-om? Iya sih, itu lebih make sense sih. Iya, itu lebih make sense daripada ternyata dia punya anak atau dia ternyata transseksual. Jadi si iblis kecil itu waktu masih bocil dia Bishonen dan akhirnya ketika dewasa jadi om-om. Gue masih penasaran sama kekuatannya Kage yang kayak Rimuru. Aduh itu sumpah itu ngecewain banget sumpah. Itu kayak Kage pengen jadi Rimuru tapi gagal gitu. Nah gagal jadi Rimuru. Yang ditelan terlalu kuat. Tapi iblis pertumbuhannya lambat banget biasanya. Nah itu bagi gue tuh make sense banget. Harusnya biasanya dalam banyak cerita pertumbuhan iblis tuh lama loh. Karena bisa hidup sampai ratusan tahun gitu. Jadi mungkin apakah Miranjo kecil sama Miranjo yang dewasa ini udah berlalu beratus-ratus tahun? Atau gimana? Kita nggak tahu juga nih. Wah udah 44 menit pak. Editnya ribet nanti. Oke deh, gue kelarin aja lah live pembahasan kali ini. Thank you semua yang udah temani. Thank you semua yang udah nonton sampai saat ini. Sampai jumpa di minggu depan yang tinggal 3 episode lagi. Bye-bye.